Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan tutorial sebagai tugas rancangan percobaan. Di sini kami ada saya sendiri, Tasna Abrijal Munte, akan memberikan tentang rancangan acak lengkap. Di sini udah ada data. Yang pertama ada nutrisi hidroponik, ada ulangannya, ada bobot segar. Jadi nutrisi hidroponik ini dia ada 3 perlakuan dan 7 ulangan. Jadi kita langsung saja kita copy, kita masukkan ke Minitab. Selanjutnya kita ke Start, ANOVA, General, Fit Linear. Kita masukkan bobot segar pertama dan nutrisi hidroponik. Baru kita oke kan. Nah, di sini dia sudah nampak ada koefisien keragaman, ada rata-rata. Lanjut, selanjutnya kita ke Start, ke ANOVA juga, ke General Linear Model, dan ke Comparison. Tekan nutrisi hidroponiknya. Kita oke kan. Nah, di sini kita udah nampak hasilnya, yaitu P3 berbeda nyata dengan perlakuan 2 dan 1. Dengan tingkat kepercayaan 5%. Setelah itu, kita masuk juga ke general, baru ke factorial plot. Langsung kita oke kan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya P3 sangat berbeda nyata dengan kepercayaan 5%. Bisa kita lihat dari grafik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Narasana akan menjelaskan tutorial pemindahan data menggunakan Minitab dengan dua perlakuan, waktu tanam menggunakan 2 perlakuan, dan jenis pupuk menggunakan 4 perlakuan sebanyak ulangan 4 perulangan. Kemudian kita mengcopy data yang sudah ada. Kemudian masuk ke Minitab. Data yang sudah dimasukkan ke Minitab, tekan Start, kemudian ANOV, kemudian General Linear Model, terus Quick General Linear Model. Kemudian responnya, hasil dan faktornya, waktu tanam dan jenis pupuk. Kemudian masuk ke dalam model, tekan waktu tanam dan jenis pupuk. Kemudian add, tekan OK. Setelah itu kemudian untuk uji lanjutnya tekan Start, ANOV, terus General, Comparison, kemudian tekan waktu tanam dan interaksi. Kemudian tekan OK. Setelah itu tekan Start, ANOV, General Linear Model, kemudian factorial plot, kemudian tekan Create. Setelah itu terus tekan OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Monica. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil ujian NOVA. Nah, di sini terlihat ada tabel analisis ragam yang dimana di sini menunjukkan perlakuan waktu tanam ini berpengaruh
sangat nyata, berpengaruh sangat nyata pada hasil tinggi tanaman. Kemudian di sini ada perlakuan jenis pupuk yang dimana perlakuan jenis pupuk ini tidak berpengaruh nyata terhadap hasil tinggi tanaman. Selanjutnya ada interaksi antara keduanya, di mana interaksi ini memiliki pengaruh yang sangat nyata, berpengaruh yang nyata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji lanjut ANOVA. Di sini terdapat tabel antara waktu tanam dan interaksi waktu tanam dan jenis pupuk. Di sini tidak terdapat tabel jenis pupuk yang disebabkan karena perlakuan jenis pupuk ini tidak berpengaruh nyata. Nah, di sini ada tabel uji tukai dengan tingkat kepercayaan 5% secara tunggal, di mana pada perlakuan waktu tanam taraf 2 ini berpengaruh nyata dengan waktu tanam taraf 1. Nah, selanjutnya ada baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji tukai dengan tingkat kepercayaan 5%, di mana di sini dapat dilihat interaksi antara waktu tanam dengan jenis pupuk. Nah, di sini waktu tanam dengan taraf 1 dengan interaksi jenis pupuk taraf 0 tidak berbeda nyata hingga waktu tanam taraf 1 dengan jenis pupuk taraf 3, tetapi berbeda nyata pada waktu tanam taraf 1 dengan jenis pupuk taraf 2. Selanjutnya, kita masuk kepada diagram interaksi hasil dari waktu tanam dengan jenis pupuk. Nah, di sini dapat dilihat pada diagram bahwasannya garis waktu tanam dengan garis jenis pupuk ini saling bersinggungan. Baiklah, perkenalkan nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya akan menyelesaikan rancangan acak kelompok dengan menggunakan Minitab. Nah, di sini saya sudah mempunyai data di mana ada satu perlakuan yaitu MUSA dengan taraf perlakuan ada 5 yaitu M1, M2, M3, M4, dan M5. Selanjutnya yaitu ada kelompok, di sini ada terdiri dari 3 kelompok. Lalu untuk hasilnya yaitu yang dicari adalah tinggi tanaman. Ini adalah hasil dari tinggi tanaman. Nah, selanjutnya data ini akan kita analisis menggunakan ANOVA. Pertama kita klik Start, lalu klik ANOVA, kita klik General Linear Model. Selanjutnya untuk responnya di sini kita menggunakan hasilnya yaitu tinggi tanaman. Untuk faktornya kita menggunakan MUSA dan juga kelompok. Selanjutnya kita klik OK. Nah, dapat dilihat di sini bahwasannya kelompok ini tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, tetapi perlakuan MUSA ini berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Maka yang akan kita uji lanjut yaitu adalah MUSA. Selanjutnya kita uji lanjut menggunakan uji lanjut OK. Kita klik Comparison. Selanjutnya kita klik yang MUSA. Lalu OK. Baiklah, ini adalah data dari uji tukai dengan taraf kepercayaan 5%, di mana dapat dilihat bahwasannya perlakuan MUSA dengan taraf perlakuan M5 itu tidak berbeda nyata dengan taraf perlakuan M3, tetapi taraf perlakuan M5 dan M3 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, yaitu perlakuan M2, M1, dan M4. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dari data tersebut. Pertama kita klik Start, klik ANOVA, lalu klik General Linear, lalu klik Factorial Plots, lalu kita pilih yang MUSA, lalu kita klik Graphs, lalu kita OK. Nah, dapat dilihat bahwasannya ini adalah grafik dari data rancangan acak kelompok terhadap tinggi tanaman, di mana data yang paling tinggi yaitu adalah M5, di mana berbeda nyata terhadap perlakuan M4, M2, dan M1, tapi tidak terlalu berbeda nyata terhadap perlakuan M3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arson Brosnan akan melanjutkan tutorial menggunakan Minitab dengan permasalahan rancangan acak kelompok faktorial. Dan di sini kita sudah masuk kepada Excel. Saya sudah mempunyai datanya, di mana perlakuannya terdiri dari 2 perlakuan. Satu ada pupuk, yang kedua ada kapur. Untuk pupuk memiliki 3 taraf perlakuan, sedangkan kapur juga memiliki kalau kapur memiliki 4 taraf perlakuan dan terdapat 3 kelompok.
Kemudian yang dicari merupakan P tersedia, dan di sini sudah terdapat hasil dari P tersedia daripada masing-masing perlakuan. Langsung saja kita salin data ini, kemudian kita masuk ke Minitab. Nah, di sini sudah bisa kita lihat data yang kita tadi pindahkan dari Excel ke Minitab. Untuk hasil analisisnya kita menggunakan ANOVA. Di sini masuk ke Start dan juga ANOVA. Kemudian kita klik General Linear Model dan masuk ke Fit General Linear Model. Nah, di sini terdapat tabel di mana ada respon, faktor, dan kovariat. Respon kita isi kepada hasil yang kita uji coba atau P tersedia. Untuk faktornya kita masukkan pupuk, kemudian kapur, dan juga kelompok. Kemudian kita pilih model. Kita ingin membuat hasil interaksi antara pupuk dan juga kapur. Jadi kita masuk kepada model, kita pilih yang faktor dan kovariat atas, pupuk, di bawah ini kapur. Kemudian kita add. Nah, sudah nampak interaksi antara pupuk dan kapur. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi hasil ANOVA ini bisa kita lihat untuk pupuk dan juga kapur itu menunjukkan berpengaruh nyata pada hasil ANOVA ini, dan juga interaksi juga berpengaruh nyata. Artinya kita bisa melanjutkan ujinya dengan menggunakan 2K. Caranya kita masuk ke Start, kemudian masuk ANOVA, General Model lagi, dan kita pilih Comparison untuk uji lanjutnya. Nah, di sini metode yang kita gunakan 2K, responnya P tersedia, dan yang kita pilih untuk uji lanjut adalah yang berpengaruh nyata, yaitu pupuk, kapur, dan juga interaksi antara pupuk dan kapur. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari uji lanjut menggunakan 2K dengan tingkat kepercayaan 5% secara tunggal pada taraf perlakuan pupuk, di mana taraf perlakuan A2 merupakan taraf perlakuan yang paling tinggi dan berbeda nyata terhadap semua perlakuan. Kemudian untuk taraf perlakuan A3 berbeda nyata dengan perlakuan A1 dan juga A0. Begitu juga dengan taraf perlakuan A1 berbeda nyata dengan A0, di mana dengan kode A2B, A3-nya A2A, A3-nya B, A1C, dan juga A0-nya D. Nah, setelah kita mendapatkan uji lanjut dari perlakuan pupuk, selanjutnya untuk kapur. Kapur di sini menggunakan uji 2K dengan tingkat kepercayaan 5% secara tunggal, menunjukkan bahwasannya taraf perlakuan B2 berbeda nyata dengan semua perlakuan yang ada. Kemudian taraf perlakuan B3 berbeda nyata dengan perlakuan B1 dan juga B0. Taraf perlakuan B1 juga berbeda nyata dengan perlakuan B0. Nah, untuk hasil uji lanjut menggunakan 2K dengan tingkat kepercayaan 5% secara interaksi, kita bisa lihat untuk perlakuan A2 dan B3 itu tidak berbeda nyata dengan A2, B2, tetapi berbeda nyata dengan semua perlakuan yang ada. Kemudian untuk A3B2 dan juga A3B3 itu tidak berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan A2B1 hingga A0B3. A2B1 tidak berpengaruh nyata dengan A3B1, A2B0, dan A3B0, tetapi berbeda nyata dengan A1B2 dan juga A1B1. Nah, kemudian A1B1 dan A1B3 berbeda nyata lagi dengan A1B0, dan begitu juga seterusnya. Kita bisa lihat menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, dan juga G. Kemudian apabila kita ingin melihat grafik, kita bisa masuk kembali ke ANOVA, masuk ke General Linear Model, dan kita pilih Factorial Plots. Nah, di sini kita keluarkan kelompoknya karena kita hanya ingin melihat pupuk dan juga kapur yang masuk kepada grafik. Klik grafik dan kita tidak usah checklist main effect plotnya. Klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya tabel terlihat antara perlakuan itu saling bersinggungan, artinya ada pengaruh dari antara perlakuan yang ada.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial penggunaan Minitab menggunakan RAK faktorial ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data menggunakan split plot di software Minitab. Nah, jadi datanya di sini, saya sudah ada datanya di sini. Data hasil pengamatan serapan haraka, di mana ada dua kombinasi perlakuan, satu kombinasi perlakuan. Kombinasinya itu terdiri dari E1, E2, E3, dan V1, V2, dan V3. Di mana E di sini merupakan tingkat kepadatan larutan dan V merupakan varietas cabai merah. Jadi ingin kita cari kombinasi perlakuan dari kedua ini, kombinasi perlakuan manakah yang memiliki serapan haraka yang terbaik. Nah, kita lanjut ke Excel. Di sini saya sudah ada data dari data sebelumnya. Kita masukkan ke Excel, kita klik Ctrl C, itu salin. Nah, lanjut kita masuk ke Minitab. Baiklah, kita sudah masuk ke Minitab. Kita akan masukkan data yang tadi. Tekan Ctrl V untuk nyalin. Selanjutnya kita klik Start, ANOVA, General Linear Model, tekan Fit General Linear Model. Untuk responnya di sini kita klik serapan HK. Kita klik 2 kali, nyalin. Untuk faktornya kita klik tingkat kepadatan larutan dan varietas cabai merah. Nah, untuk covariance kita klik ulangan. Ya, coba. Oke, jadi ini datanya. Analisis varians. Kita dapati P hitungnya yang di bawah 0,05 yaitu ada varietas cabai merah dan kombinasi dari tingkat kepadatan larutan dan varietas cabai merah. Langkah selanjutnya kita akan mencari perbandingan atau comparison. Nah, kita klik varietas dan tingkat kepadatan larutan dan kombinasi dengan varietas cabai merah. Kita klik OK. Maka kita akan mendapatkan informasi pengelompokan menggunakan metode Tukey, kepercayaan 95%, di mana varietas cabai merah Lado pada F1 berpengaruh nyata. Begitu juga dengan varietas kawat dan varietas laris. Langkah selanjutnya, kita akan membuat grafik masuk ke factorial plots. Varietas cabai merah, kita klik kiri, dan kita klik OK. Grafiknya di sini kita lihat tingkat kepadatan larutan yang paling berpengaruh nyata yaitu 1000 ppm, di mana pengaruhnya terhadap serapan unsur haraka nilainya 3,6. Baiklah, sekian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.